Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencari ilmu. Perkenalkan, nama saya Aswin Rizal Ali. Nomor induk mahasiswa 201932014, Prodi Teknik Listrik dan Instalasi Politeknik Industri Logam Morowali. Oke, ini adalah video kedua saya. Di video kedua ini saya akan membahas sedikit tentang transistor. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan videonya. Ya, berikut ada beberapa poin yang bakal tertuang dalam penjelasan nanti. Ya, kita masuk dulu di pengertian transistor. Nah, transistor itu merupakan komponen yang banyak dipakai di rangkaian elektronik. Transistor ini bahannya semikonduktor. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa hampir semua perangkat elektronik itu menggunakan transistor. Nah, kita akan berpindah di simbol transistor. Simbolnya ada dua, bergantung dengan jenis dan tipenya. Tipenya itu jenisnya NPN dan PNP. Nah, berikut adalah simbol dari NPN dan simbol dari PNP. Sebenarnya kita bahas dulu NPN. NPN sebenarnya itu adalah dua dioda yang digabung sedemikian rupa. Nah, dua dioda ini kaki anodanya digabung dan dihubung oleh P-injection katoda. Ini. Jadi anoda dari kedua dioda itu dihubungkan di sini dan dihubung dengan P-injection katoda. Nah, katoda dari dioda ini menjadi kolektor dan katoda di dioda yang bawah itu menjadi emitor dan P menjadi basis. Sedangkan untuk PNP itu dua dioda yang digabung sedemikian rupa dan kaki katodanya yang digabung. Ini kan tadi anodanya. Sedangkan untuk jenis PNP itu katodanya yang digabung dan dihubung oleh N. Nah, N ini menjadi basis, anoda dioda yang atas P jadi kolektor, anoda yang di bawah itu jadi emitor. Nah, saya juga di sini menuliskan lambang plus minus. Nah, apa sih artinya itu? Nah, artinya itu transistor mulai dapat bekerja jika tegangan pada kolektor lebih positif dari tegangan di basis dan emitor lebih negatif dari tegangan di basis. Sedangkan untuk PNP, di mana tegangan kolektornya lebih negatif daripada tegangan basis dan tegangan di emitor lebih positif dari tegangan di basis. Contoh begini. Misal di basis kita berikan 3 volt. Nah, di sini artinya harus lebih positif dari sini. Misal 8 volt atau 12 volt. Dan di sini harus lebih negatif dari ini. Nah, begitupun. Nah, saat kondisi begitulah NPN atau transistor bekerja. Sedangkan untuk PNP, misal kita berikan tegangan min 3 volt. Nah, di sini harus lebih negatifnya lagi. Contoh min 8 volt. Nah, dan ini lebih positif dari ini, artinya lebih besar dari tegangan yang ada di basis, sehingga transistor tersebut dapat bekerja. Nah, kita lanjut. Nah, dari sini kita dapat mengetahui fungsi umum dari transistor, yaitu ada dua, yaitu sebagai saklar elektronik dan penguat sinyal audio atau amplifier. Lanjut, kita akan membahas sedikit tentang kurva karakteristik. Nah, dari kurva ini kita dapat mengetahui titik saturasi, cut off, dan daerah aktif serta garis beban. Nah, di sini saya menggunakan rangkaian bias basis menggunakan transistor tipe NPN. Kita bisa melihat tipe NPN. Nah, sedikit saya jelaskan kembali. Transistor memiliki, di simbolnya itu memiliki tanda panah. Nah, tanda panah ini merujuk pada arah dioda. Kita kembali ke ini, yang ini. Ini merujuk kepada arah dioda karena transistor itu kan dua dioda yang digabung sedemikian rupa. Nah, untuk tanda panahnya ini merujuk pada arah dioda. Begitu pula untuk jenis PNP.
Nah, lanjut. Nah, pada grafik ini sumbu X merupakan tegangan pada kolektor emitor, dan sumbu Y itu merupakan IC. IC merupakan tegangan dari ini, kita ke rangkaian dulu ya. IC tadi pengertiannya, IC merupakan tegangan dari VCC yang melewati tahanan RC menuju kaki kolektor. Sedangkan IB merupakan tegangan yang masuk ke basis melewati tahanan RB. Nah, untuk IB sama dengan 0. Nah, IB di sini IB sama dengan 0. IB sama dengan 0. Berarti IB sama dengan 0. Nah, di kurva maka IC itu hampir sama dengan 0. Hampir sama dengan 0. Artinya itu jika jika ini sama dengan 0 berarti tidak ada arus yang mengalir. Jadi seperti rangkaian terbuka. Nah, pada posisi inilah disebut cut off. Seakan-akan ini terbuka, jadi kaki kolektor tidak, jadi kaki kolektor ya, kaki kolektor itu tidak ketemu dengan emitor. Ini seakan-akan rangkaian terbuka. Nah, saat IB sama dengan 1, maka IB sama dengan 1, maka otomatis IC juga bertambah. Begitu. Sehingga kurvanya semakin naik sampai kita misalnya asumsikan di sini IB3. Kenapa IB3? Karena IC itu memiliki yang namanya titik saturasi. Misalnya titik saturasinya di 3, maka jika IB tetap ditambah, IC akan tetap berada di titik itu, artinya titik maksimum IC. Sedangkan IB tidak memiliki titik maksimum. Nah, itulah yang disebut dengan titik saturasi. Nah, di antara titik cut off dan saturasi itu merupakan titik aktif atau daerah aktif, dan garis yang menghubungkan titik cut off dan saturasi disebut dengan garis beban. Nah, untuk perhitungannya sendiri pada untuk cut off dan saturasi. Kenapa cut off dan saturasi? Pada titik ini transistor dapat digunakan sebagai dapat berfungsi sebagai saklar. Nah, untuk cut off VCE sama dengan VCC. Kenapa demikian? Karena IC sama dengan 0 pada titik IB 0. Nah, sesuai hukum Kirchhoff, VCC sama dengan IC dikali RC ditambah VCE. IC RC ini merupakan VC hukum Kirchhoff kan, IC kali RC rumus ini dan ditambah VCE. Dan karena IC hampir sama dengan 0, kita asumsikan sebagai 0, maka ini hilang sehingga perhitungannya itu VCC sama dengan VCE. Nah, pada titik saturasi ini kan, pada titik saturasi ini, jika titik saturasi dapat dilihat bahwa VCE itu sama dengan 0 ya kan. Pada titik saturasi ini VCE sama dengan 0, maka sesuai hukum Kirchhoff VCC sama dengan IC dikali RC ditambah VCE. Jika ini dijadikan 0, dan maka IC pada nilai IC sama dengan VCC dikurang VCE per RC. Nah, kita lanjut bias DC. Nah, bias DC terbagi menjadi 4, yaitu bias basis, bias emitor, bias kolektor, dan bias pembagi tegangan. Nah, apa sih yang membedakan keempat bias ini? Nah, yang membedakan keempat bias ini adalah rangkaiannya. Nah, dari rangkaian inilah persamaan pula akan sedikit berbeda. Berikut adalah bias basis. Nah, bias basis rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk ini maksudnya ini loop 1 dan loop 2. Nah, berikut adalah persamaan dari jika kita hitung kita cari, ada yang mau dicari di loop 1 dan ada yang mau dicari di loop 2, misalnya nilai RB atau nilai PBB atau nilai IB. Nah, berikut adalah persamaannya. Nah,
silahkan dicatat. Nah, kita lanjut di bias emitor. Nah, bias emitor berikut adalah berikut adalah rangkaiannya. Nah, apa yang membedakan dengan bias basis? Nah, bias basis itu pada emitor nilai tahanannya itu sama dengan 0. Artinya kita hanya menarik garis atau menarik kabel saja langsung. Sedangkan pada bias emitor itu pada emitor itu memiliki tahanan. Nah, ini adalah loop 1 dan loop 2. Nah, begini garisnya. Loop 1 dan loop 2. Nah, untuk persamaan sendiri di loop 1 itu silakan ditulis, yaitu VBB sama dengan IB VBB dikurang IB RB dikurang VBE dikurang IE RE sama dengan 0. Dan pada loop 2 itu VCC dikurang IC kali RC dikurang VCE dikurang IE dikali RE sama dengan 0, di mana IC sama dengan BDE kali IB, di mana IE sama dengan dalam kurung 1 ditambah BDC dikali IB. Nah, kita lanjut ke bias kolektor. Nah, sudah beda lagi kan? Artinya keempat bias ini yang membedakan itu adalah rangkaiannya. Dan dari rangkaian itu perhitungan persamaan juga sedikit berbeda. Nah, berikut adalah rangkaian untuk bias kolektor. Nah, untuk persamaannya sendiri itu di loop 1 VCC dikurang I dikali RC dikurang IB kali RB dikurang VBE sama dengan 0. Nah, untuk di loop 2 itu VCC dikurang IC dikali RC dikurang VCE sama dengan 0 dan I sama dengan IB ditambah IC. Dan terakhir itu adalah bias pembagi tegangan. Nah, berikut adalah rangkaiannya. Untuk kita lihat bias pembagian tegangan itu modelnya hampir sama dengan bias emitor, hanya saja jika kita pakai rangkaian ini untuk digambar-gambar biasa, namun jika dilebih luaskan lagi itu seperti ini, memiliki dua tahanan R1, R2, RC dan RE. Nah, untuk persamaannya sendiri pada FTH sama dengan FR2 atau FTH sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali VCC. RTH itu sama dengan R1 dan R2 diparalelkan. Nah, kita lanjut kerja transistor sebagai penguat atau amplifier. Nah, syarat transistor dapat bekerja yaitu bergantung pada jenisnya. Ada NPN dan PNP. Seperti yang jika NPN, transistor dapat bekerja apabila tegangan di kolektor lebih positif dibanding tegangan di basis dan tegangan emitor lebih negatif dari tegangan di basis. Sedangkan untuk PNP, jenis PNP, tegangan di kolektor lebih negatif dari tegangan di basis dan tegangan emitor lebih positif dari tegangan di basis. Nah, syarat yang kedua yaitu nilai tegangan yang bekerja pada basis emitor itu lebih besar dari 0,7 volt. Nah, nilai 0,7 volt ini sih bergantung pada jenis atau bahan pembuat transistor ini. 0,7 volt ini adalah silikon yang nilai tahanannya itu atau transistor dapat bekerja apabila tegangan yang diberikan itu lebih besar dari 0,7 volt. Nah, kita lanjut bagaimana cara kerja transistor bisa menjadi amplifier atau penguat begitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa transistor itu adalah dua buah dioda yang disusun atau kakinya dihubungkan dan dibatasi dengan P injection. Nah, saya ambil contoh transistor tipe NPN. Nah, seperti cara kerja dioda, N itu adalah yang banyak mengandung titik, sedangkan P itu adalah yang banyak mengandung hole atau lubang. Nah, inilah yang perlu agar dapat bekerja, titik ini harus berpindah ke hole atau lubang ini. Nah, batas inilah yang 0,7 volt itu tadi. Nah, maka tegangan di sini
di sini harus mampu ini harus lebih dari 0,7 volt. Nah, kita perhatikan dulu dari basis. Nah, tegangan di basis ini positif akan ini karena tegangan itu negatif ke positif. Nah, di sini banyak titik juga kan, N. Nah, dari sini memicu hole yang di sini untuk berpindah. Nah, maka akan ini titik-titik ini akan berpindah ke sini dan elektron atau titik itu disebut juga elektron. Nah, dia pun berputar ke sini. Nah, pada saat berputar kan di sini banyak, maka titik-titik di sini juga banyak yang berpindah ke sini. Nah, artinya ini dapat tembus karena tegangan atau elektron banyak yang menumpuk dari sini yang dipicu oleh basis atau VBB tegangan pada basis. Nah, ini pun akhirnya elektron ini berhasil menembus N sehingga terjadilah putaran elektron di sini. Nah, sehingga seperti itu, maka lampu yang di sini akan lebih terang daripada lampu di sini. Nah, kita bisa mengganti lampu ini sebagai sound, untuk contoh sebagai pengeras suara. Nah, di sini kita bisa mengganti sebagai sound. Nah, di sini adalah mic. Ya, seperti itu kira-kira cara kerja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.